Sopan dan mempersilakan klien duduk. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Iya, Bu. Mari Ibu, silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih. Memperkenalkan diri kepada klien. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nutrika. Saya adalah bidan yang bertugas di ruangan ini dari pukul 8 sampai pukul 12 siang ya, Bu. Sebelumnya, Ibu bisa sebutkan nama, alamat, serta usia ya, Bu? Nama saya Sifaul Latifah. Alamatnya Temanggung dan umurnya 21. Iya, sudah benar ya, Bu. Memberikan rasa empati pada klien. Bagaimana, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengetahui tentang deteksi dini kanker payudara, Bu. Baik, kalau begitu saya izin cuci tangan dan menutup pintu serta korden dulu ya, Bu. Baik, Ibu, saya sudah selesai mencuci tangan dan juga menutup pintu ya, Bu. Menjelaskan maksud dan tujuan dari pendidikan kesehatan sadari. Jadi di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai sadari ya, Bu, atau pemeriksaan payudara sendiri. Tujuannya nanti untuk mendeteksi dini adanya kanker payudara. Menjelaskan kapan harus melakukan pemeriksaan sadari. Baik, Ibu, selanjutnya untuk pemeriksaan sadari itu sendiri dilakukan pada hari ke-7 atau ke-10 dihitung dari hari pertama haid ya, Bu. Kemudian untuk yang menopause itu dihitung pada tanggal yang sama. Misal mungkin hari ke-7 dan ke-10-nya pada tanggal 8, maka setiap bulannya dilakukan pemeriksaan pada tanggal tersebut. Menjelaskan pengertian sadari. Jadi sadari ini merupakan pemeriksaan payudara sendiri yang dilakukan guna untuk mendeteksi dini adanya kanker payudara ya, Bu. Menjelaskan tanda-tanda yang harus diwaspadai. Baik, Ibu, sekarang saya akan
memberikan penjelasan mengenai tanda-tanda yang harus diwaspadai pada payudara ya Bu. Yang pertama itu ada penambahan ukuran atau besar payudara yang tidak biasa atau abnormal ya Bu. Kemudian selanjutnya ada satu payudara itu lebih menggantung ya Bu. Jadi ini enggak sejajar, salah satu akan lebih menggantung. Kemudian ada lekukan seperti lesung pipit, bisa dilihat ya Bu, ini ada lekukan seperti lesung pipit pada bagian payudara. Kemudian perubahan penampilan puting payudara, bisa dilihat ya Bu, ini satu payudaranya itu agak ke dalam, masuk ke dalam. Kemudian ada cekungan atau lipatan pada puting seperti ini ya Bu, ini ada lipatan, bisa dilihat sendiri ini lipatan. Kemudian ada pengeluaran cairan seperti susu atau darah dari salah satu puting ya Bu, itu harus diwaspadai. Kemudian ada benjolan dari payudara, bisa dicek sensor seperti ini ya Bu, 3 jari seperti ini ya, ke bawah dan seperti ini ke bawah. Satunya juga ya Bu. Biasanya yang perlu diwaspadai itu jika ada benjolan di payudaranya ya Bu. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening pada lipatan ketiak atau leher ya Bu. Ngecekin seperti ini, kita cek ke bagian ini Bu. Di sini ada benjolan. Itu adalah pembengkakan kelenjar getah bening ya Bu. Diperiksa dua-duanya seperti ini, seperti tadi menggunakan 3 jari. Kemudian diperiksa juga lehernya ya Bu, bagian sini. Kita cek. Ya Bu. Ibu ingin mencoba, ini ada sedikit benjolan Bu di sini, bisa diraba seperti ini. Kemudian ada yang terakhir itu adalah pembesaran lengan bagian atas ya Bu. Bisa juga seperti ini, kita cek. Sampai sini ya Bu ngeceknya. Ini kemudian juga bagian lengannya, yang bagian bawah juga dicek ya Bu. Seperti itu. Baik Ibu, sekarang saya sudah selesai menjelaskan mengenai pengertian, kemudian tanda bahayanya tadi ya Bu. Sekarang kita pindah ke ruangan ya Bu, untuk kita mulai prakteknya. Mari Ibu, kita ke ruangan. Silakan masuk Bu. Menganjurkan Ibu berdiri di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan payudara. Ibu, sekarang bajunya bisa dibuka dulu ya Bu. Iya Bu. Dibuka semuanya, nggak apa-apa. Nanti bisa ditaruh di sini ya Bu, pakaiannya. Mari Bu, saya bantu. Branya juga dilepas ya Bu. Iya Bu. Ibu bisa berdiri di depan cermin. Kemudian tangannya seperti ini ya Bu. Nah, kemudian bisa dilihat ya Bu, apakah ada bentuknya, ukurannya. Tadi seperti yang saya sampaikan, ada pembesaran atau tidak. Kemudian ada lipatan atau tidak. Kemudian ada cekungan atau tidak. Begitu ya Bu. Bisa dilihat Ibu sekarang. Iya. Alhamdulillah tidak ada ya Bu. Iya. Dari langkah berikutnya yaitu dengan mengangkat kedua tangan di atas kepala, dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan otot dada berkontraksi dan bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Ibu, untuk gerakan selanjutnya tangannya ditaruh di belakang kepala Ibu, atas kepala seperti ini. Ya. Ya, kemudian tangannya ditempelkan. Ini agak membungkuk, kemudian tangannya ditaruh di pinggang, bungkuk ya Bu, seperti ini. Nah, dari gerakan ini sambil lihat cermin ya Bu, bisa dilihat apakah nantinya payudara itu salah satunya menggelantung lebih panjang atau gimana. Dan ini alhamdulillah punya Ibu normal ya Bu, simetris, sejajar, tidak ada tarikan pada salah satu payudara ya Bu. Iya Bu. Menjelaskan pada klien untuk dengan lembut menekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat adanya cairan yang keluar.
Baik Ibu, untuk selanjutnya kita akan memeriksa apakah ada pengeluaran cairan atau tidak. Caranya, mohon maaf ya Bu, seperti ini ditekan, diperas ya Bu. Ada pengeluaran cairan atau tidak, Ibu bisa coba di salah satunya Bu. Alhamdulillah tidak ada ya Bu. Menjelaskan pada klien langkah berikutnya, yaitu dengan melakukan perabaan payudara, posisi tubuh berbaring. Baik Ibu, sekarang untuk gerakan selanjutnya, Ibu harus berbaring di tempat tidur ya Bu. Mari saya bantu. Silakan naik Ibu. Ya, naik, kakinya dinaikkan. Bisa tiduran ya Bu. Nah, untuk posisi bantalnya ditaruh di belakang punggung bagian payudara ya Bu. Bisa berdiri sedikit. Nah, ya. Sudah ya Bu. Kemudian untuk tangannya sebelah kiri bisa diangkat ke atas Bu. Mari saya bantu. Ya, seperti ini. Kemudian tangan yang kanan Ibu gunakan 3 jari yang tengah ya Bu. Digunakan untuk meraba payudara. Kali dari bagian puting ya Bu, seperti ini memutar. Iya. Memutar. Jangan lupa sebelah daerah antara payudara. Kemudian di bawah tulang sini kan, dan di bawah lengan ya Bu, jangan lupa. Kemudian dirasakan ada atau tidak benjolan, kemudian penebalan ya Bu. Ada tidak Bu? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Sekarang tangannya diturunkan yang kiri. Kemudian Ibu ulangi, tangan yang kanan dinaikkan dan tangan yang kiri melakukan hal yang tadi saya ajarkan ya Bu. Ya, bagus. Dirasakan ada atau tidak penonjolan dan penebalan ya Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada. Alhamdulillah ya Bu. Jika klien menemukan adanya benjolan atau cairan yang keluar dari puting, dianjurkan untuk menghubungi petugas kesehatan. Baik Ibu, ini pemeriksaannya kita sudah selesai. Tadi alhamdulillah tidak ditemukan tonjolan atau benjolan, tidak ditemukan penebalan, dan juga tidak ada pengeluaran cairan ya Bu. Kemudian apabila nantinya Ibu dalam memeriksa payudara sendiri itu menemukan pengeluaran cairan, kemudian tonjolan, ada penebalan, Ibu bisa langsung menghubungi petugas kesehatan terdekat ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Baik, ini kita pemeriksaannya sudah selesai. Saya bantu berdiri ya Bu, saya bantu duduk. Ya, pelan-pelan. Ibu bisa dipakai dulu beranya ya Bu. Silakan Bu. Untuk bajunya juga bisa dipakai ya Bu. Saya bantu. Tangannya Ibu. Ini Bu, silakan. Sudah ya Bu, mari silakan kita ke depan ya Bu. Silakan Ibu duduk kembali Bu. Silakan duduk. Ibu, ini pemeriksaan sudah selesai ya Bu. Alhamdulillah payudara normal. Nanti Ibu di rumah bisa mempraktekkan gerakan yang sudah saya ajarkan. Kemudian Ibu juga sudah mengetahui mengenai apa yang harus diwaspadai dari kanker payudara ini. Bagaimana Ibu sudah paham? Sudah. Baik, Ibu bisa mengulangi di rumah sendiri ya Bu? Bisa. Bisa dilakukan lagi nanti setelah pulang. Iya Bu, Sudah terima ya kasih. Bu? Iya sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya ya Bu. Semoga sehat selalu. Iya Bu. Mari Ibu saya antar ke depan.
jalan ya, Bu. Ya.